Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah, perkenalkan saya Dian dari BGTK Provinsi Bali. Izin mewawancarai Bapak terkait dengan pelaksanaan TKA pada hari ini. Okay. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Astungkara, baik Ibu. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya, bagaimana pelaksanaan TKA hari ini Pak? Pelaksanaan TKA hari ini berjalan dengan lancar, Ibu. Dengan lancar Pak ya? Lancar, yeah. Baik, kalau dari Bapak selaku kepala sekolah, sekolah ada persiapan nggak Pak untuk menyambut atau mempersiapkan siswa untuk pelaksanaan TKA niki? Kalau dari sekolah itu ada persiapan Bu. Sebenarnya udah dari bulan Januari kita ya. Bulan Januari kita sudah mulai pendampingan TKA dengan memanfaatkan jam-jam kurikuler. Biasanya di sana kita pandu anak-anak sesuai dengan pendamping masing-masing. Ada yang di bahasa Indonesia, ada yang di matematika. Kita bagi seluruh guru untuk melakukan pendampingan. Itu persiapan awal kita untuk menyambut TKA. Nah, kemudian yang kedua kita adakan simulasi TKA secara mandiri sebelum ada gladi bersih ANBK. Kita melakukan simulasi secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi sederhana berbasis Google Form sementara gitu ya. Dari tim teknis IT udah mempersiapkan bersama guru-guru. Nah, untuk mengukur tingkat pendampingan itu simulasi kita lakukan beberapa soal. Nah, untuk kegiatan tes, nah artinya sebelum adanya TKA ini kita melakukan tes selayaknya TKA setelah adanya gladi bersih ANBK. Kita mengukur seberapa persen tingkat pencapaian anak-anak berdasarkan hasil pendampingan yang kita lakukan gitu. Ya, dalam kategori ini memang pendampingan berhasil. Yang mendominasi itu adalah di tingkat literasinya. Literasi. Ya, literasinya jauh lebih unggul ketimbang numerasinya. Terus untuk persiapan lain berkaitan dengan sarana prasarana itu kita lakukan sudah dari bulan Februari. Februari dengan mengganti komputer-komputer yang nggak layak pakai dengan komputer cadangan yang tersedia. Kemudian menginstal Windows yang istilahnya belum update. Kita update kembali. Itu sudah dari bulan Februari. Itu sehingga TKA hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Berapa persen menurut Bapak kesiapan anak-anak untuk mengikuti TKA ini? Kalau berdasarkan hasil evaluasi kita yang terakhir, Ibu, anak-anak antusias dengan adanya TKA. 100% anak-anak kita memang bersedia ikut. Artinya tidak ada anak-anak yang tidak mengikuti, tidak bersedia. Dari surat pernyataan yang diberikan itu 100% bersedia dan memang antusias mengikuti TKA setelah adanya pendampingan. Gitu, ya. Ya, bisa dikategorikan anak-anak udah siap secara mental lah, 100% lah Ibu. Lebih semangat ya jadinya. Ya, semangat. Terlihat juga dari hasil evaluasi terakhir kita setelah gladi bersih. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih harapan sekolah terhadap pelaksanaan TKA ini Pak? Kalau harapan kami ya Bu, berdasarkan hasil pendampingan, melihat proses gladi bersih gitu ya, artinya dari keseluruhan proses sampai hari ini TKA itu sangat luar biasa sekali menurut kami, sangat berdampak sekali bagi anak-anak khususnya, di mana soal TKA ini sesuai dengan program pemerintah itu langsung digunakan sebagai acuan rapor pendidikan. Tidak ada lagi yang namanya ANBK kan gitu Bu. Jadi terukur kelas 9 secara keseluruhan tanpa sampel. Memang ini harapan kami sebenarnya Bu. Kalau misalnya sampel itu di random tidak semua mewakili.
dan anak-anak yang terpilih itu penguasaan daripada literasi, numerasi maupun karakter yang disurvei berdasarkan dimensi lulusannya itu belum tentu berada di level-level yang kita harapkan. Mungkin saja dia di low gitu, tidak sesuai dengan sampel yang kita harapkan. Mungkin yang medium lah gitu. Jadi harapan kami untuk ke depan TKA ini agar bisa tetap dilaksanakan sebagai pengukuran rapat pendidikan kita. Kemudian TKA ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak, di mana dengan program provinsi kami lihat bahwa Provinsi Bali sudah menjadikan sertifikat TKA untuk salah satu syarat masuk ke jenjang berikutnya. Jadi berdasarkan adanya program ini, anak-anak kami merasa lebih terikat ya Bu. Di samping termotivasi belajar, nah mereka juga mencapai target. Apalagi dengan program ini dipadukan dengan provinsi masing-masing gitu. Saya harapkan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi lebih antusias Pak ya? Iya, motivasi belajar anak-anak kita berbeda Bu. Dari US sebelumnya itu juga terlihat bagaimana tingkat kesiapan anak-anak, bagaimana mereka belajar itu dengan adanya syarat-syarat seperti ini, bahwa sertifikat itu bakal digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka lebih semangat belajar karena ada target yang mereka bakal capai gitu. Oke. Ada antusiasme sendiri dari anak-anak itu Pak. Iya. Oke. Nah, terkait dengan peningkatan pembelajaran, bagaimana Bapak akan memanfaatkan hasil TKA ini untuk peningkatan pembelajaran selanjutnya? Mengingat TKA ini adalah salah satu acuan pemerintah dalam pencapaian raport pendidikan, tentunya di sini bakal kelihatan tingkat literasi dan numerasi kita Bu. Di mana literasi numerasi dapat kita lakukan secara terprogram berdasarkan capaian yang sekarang seperti itu. Apakah dia di level baik atau cukup atau kurang, bisa kita evaluasi sehingga bakal tercapai program-program literasi sama numerasi ke depan seperti itu. Jadi memang ini sangat terkait dengan bagaimana kita menyusun program-program yang nanti kita rencanakan, baik program rutin maupun program strategis, itu dalam satu acuan raport pendidikan. Nah, di samping juga mempertimbangkan analisis kondisi real sekolah juga seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali Bu. Sama kayak sebelumnya literasi numerasi itu diukur dari suling jar kan Bu, sama NBK. Nah, sekarang dengan adanya pengukuran kelas 9 khususnya terkait dengan literasi numerasi, itu kita secara general bisa menyimpulkan bahwa mutu lulusan kita literasinya sekian, mutu lulusan untuk di numerasi sekian. Sekarang kan yang menjadi PR kita cuma di karakter saja. Nah, dalam hal pengisian TKA sekarang juga sudah dilengkapi dengan survei. Nah, jadi kita bisa melihat karakter anak-anak juga seperti apa tingkat karakternya Kentan, sehingga bisa dijadikan untuk penyusunan program SPMP yang berkaitan dengan dimensi lulusan, profil lulusannya anak-anak Kentan. Oke, mungkin ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan TKA ini? Terkait TKA, terkait dengan TKA, kami harapkan untuk masing-masing satuan pendidikan gitu, agar memang betul-betul melakukan pendampingan yang intens terkait dengan TKA, karena TKA ini sesuai dengan program pemerintah bahkan berlanjut Bu. Di samping itu juga menentukan rapat pendidikan kita seperti apa. Jangan sampai anak-anak itu dihadapkan dengan TKA tanpa kita lakukan pendampingan dan simulasi secara mandiri. Ya, kami harapkan dari satuan pendidikan itu melakukan pendampingan bahkan simulasi secara mandiri ataupun melakukan kegiatan tryout mandiri yang terukur jelas Kentan Bu, tingkat pencapaian anak. Kemudian dari dinas itu agar selalu memberikan kami pendampingan ataupun pelatihan terkait dengan pelaksanaan TKA.
Untuk fasilitas, nah khususnya internet gitu, agar bisa lebih diperhatikan. Di mana internet itu adalah kunci utama juga, salah satu daripada pelaksanaan TKA ini. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah itu memiliki internet yang tidak memadai atau kurang memadai, tidak juga bisa mencapai keberhasilan seperti ini. Itu untuk pemerintah, kami harapkan untuk bisa lebih memperhatikan. Nah sekarang sudah sih maksimal, tapi kalau bisa ke depan, walaupun tidak pelaksanaan TKA, kami tetap diberikan bandwidth yang sesuai. Ibu. Nah untuk BGTK, terima kasih telah melakukan monitoring, evaluasi ya, artinya menep terkait dengan pelaksanaan TKA yang sekarang. Yang harapkan juga walaupun tidak ada pelaksanaan TKA, kita juga tetap bisa bersilaturahmi Bu, baik secara daring maupun secara tatap muka. Sehingga dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dinas provinsi, BGTK, BPNP, Disdikpora, dan satuan pendidikan itu sendiri, itu dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan ke depan seperti itu. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, baru ada program, baru ada pelatihan atau Zoom meeting, itu yang mendesak sekali. Jadi sekolah-sekolah itu tidak bisa melakukan kegiatan secara optimal gitu. Kalau memang dari awal kita melakukan kegiatan mandiri yang terukur, kemudian dimonitoring, diberikan penguatan, penyempurnaan, nah hasil ke depan pasti akan jauh bisa lebih meningkat. Seperti itu harapan saya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin terakhir, Bapak punya pesankah untuk siswa-siswa yang sedang menghadapi TKA nih, sedang berjuang? Ya, sebelum pelaksanaan TKA tadi saya sudah sampaikan Ibu, anak-anak sempat juga khawatir mengingat pelaksanaan simulasi sebelumnya kan ada error. Ada error di awal error di awal persiapan ya. Itu anak-anak sempat panik juga, Pak, error gimana kalau nanti sistemnya error gitu. Ya, pesan saya tetap tenang kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan TKA, tetap tenang, tetap fokus. Ya, apapun yang terjadi dengan sistem, yang namanya kita berbicara sistem kan tidak selalu berjalan normal Bu. Kadang-kadang kalau nggak sistemnya yang error, humannya yang error ya. Pesan saya sih cuman tetap tenang dan selalu belajar. Apa soal yang sudah kita pelajari sebelumnya itu terus dilatih agar hasilnya sesuai harapan. Apabila ada kendala, kita sudah ada planning. Nanti anak-anak yang mengikuti TKA tinggal berdiskusi dengan proktor maupun teknisi yang sudah ada, seperti itu. Jangan sampai panik, tegang, karena itu bakal membuat kita ngeblank gitu. Itu harapan kami, semoga TKA di tahun pertama ini ya TKA pertama ini berjalan sukses dan lebih bisa disempurnakan, ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Seperti pengalaman itu. Pertama lagi Pak ya. Iya. Karena seperti itu dah Bu, kalau nggak sistem error humannya mungkin gitu. Berarti anak-anak benar-benar greget ya, benar antusias menyiapkan untuk mengikuti TKA ini. Karena mereka udah punya target. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan pelaksanaan TKA di SMP 1 Abian Semal berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Terima kasih. Izin Tiang pamit dengan mengucapkan Om Santi Om. Ya, terima kasih Bu. Om Santi Om. Terima kasih. Terima kasih.